Selama ini, mungkin kamu beranggapan bahwa segala keputusan yang kamu buat di bawah kendali kamu. Seperti ketika kamu lebih memilih minum kopi daripada minum susu saat menonton video ini. Kamu mungkin berpikir dengan sadar bahwa kamulah yang telah menentukan keputusan tersebut. Namun, bagaimana jika perintah untuk meminum kopi ini sudah dibuat sebelum kamu menyadari dan membuat keputusannya? Dengan kata lain, kamu tak pernah punya kehendak bebas. Lalu, apakah ini yang disebut dengan takdir? Jika iya, apa gunanya kamu mempertimbangkan? Pembahasan video ini akan membuka pemahaman yang selama ini tersembunyi di kalangan para pemikir dan ilmuwan. Sebuah kenyataan yang mengejutkan dan bisa jadi membuat kamu berkata, tidak mungkin. Simak video ini hingga selesai dan jangan skip. Kesadaran dan kehendak bebas adalah dua konsep yang menjadi misteri selama ribuan tahun di dalam ilmu pengetahuan. Apakah kamu dengan semua kompleksitas dan keunikan pikiran kamu benar-benar memiliki kendali penuh atas keputusan-keputusan yang kamu buat? Ataukah segala sesuatu yang kamu pilih sebenarnya sudah ditentukan oleh faktor-faktor di luar kendali diri kamu sendiri? Sejak dahulu para filsuf telah merumuskan pertanyaan tentang eksistensi kehendak bebas selama berabad-abad. Bagaimana mungkin kamu bebas dalam memilih jika segala tindakan kamu diwarnai oleh pengaruh lingkungan, genetika, atau bahkan struktur otak? Di sisi lain, ilmu neuroscience dengan teknologi canggihnya menyoroti asal-usul neurologis dari keputusan-keputusan manusia. Dengan pemetaan otak dan analisisnya terhadap aktivitas neuron, penelitian ini menghantarkan pada landasan fundamental tentang apa sebenarnya yang menggerakkan tindakan. Apakah manusia memiliki kebebasan dalam membuat keputusan, ataukah segala yang kamu lakukan sudah tertulis dan ditentukan oleh proses biologis dalam otak? Atau justru segala keputusan kamu sudah dikendalikan oleh sesuatu hal yang tidak kamu kenal? Dan jika kehendak bebas hanya ilusi, untuk apa eksistensi kamu? Untuk mengurai semua pertanyaan tersebut, pembahasan video ini akan fokus pada pandangan filsafat dan neuroscience tentang kehendak bebas. Kehendak bebas manusia, sebuah konsep yang telah menjadi pusat perdebatan panjang dalam filsafat dan ilmu pengetahuan, yang hingga saat ini terus menantang pemikiran manusia tentang eksistensi dan kendali atas tindakan yang diambil. Pertanyaan mendasar tentang kehendak bebas telah memunculkan dua pandangan yang saling berlawanan dalam diskusi filsafat, determinisme dan kebebasan. Determinisme adalah pandangan dalam filsafat yang menyatakan bahwa setiap peristiwa, termasuk tindakan dan keputusan manusia, telah ditentukan oleh sebab-sebab sebelumnya. Setiap peristiwa di alam semesta ini terikat oleh hukum-hukum alam dan segala sesuatu terjadi secara pasti berdasarkan faktor-faktor yang sudah ada sebelumnya. Menurut pandangan ini, kamu tidak memiliki kebebasan mutlak untuk memilih atau mengambil keputusan. Ini berarti alam semesta berjalan sesuai aturan yang telah ada dan tidak ada kejadian acak yang benar-benar terjadi. Pierre Simon, ilmuwan dan matematikawan Prancis yang hidup pada abad ke-18, adalah salah satu yang memperjuangkan pandangan determinisme. Ia berpendapat, jika kamu tahu posisi dan kecepatan setiap partikel di alam semesta pada waktu tertentu, kamu bisa memprediksi keadaan alam semesta di masa depan. Hal ini menjadi argumen besar Simon dalam determinisme, dengan dasar argumen kausalitas sebagai inti dari pandangan tersebut. Dalam pemahaman kausalitas, sebuah peristiwa tertentu dianggap sebagai hasil atau konsekuensi dari serangkaian faktor yang ada sebelumnya. Sebagai contoh dalam fisika klasik, hukum-hukum gerak Newton menggambarkan bagaimana pergerakan suatu benda dipengaruhi oleh gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Maka, jika kamu mengetahui kekuatan-kekuatan yang bekerja pada benda tersebut, kamu dapat memprediksi gerakan benda tersebut di masa depan atau di waktu yang akan datang. Contoh lain dapat ditemukan dalam bidang biologi, misalnya dalam proses pertumbuhan tanaman atau perkembangan makhluk hidup lainnya. Semua ini dapat dijelaskan sebagai konsekuensi dari faktor-faktor seperti genetika, lingkungan, dan nutrisi yang mempengaruhi proses-proses biologis tersebut.
Tokoh besar seperti Albert Einstein dan Stephen Hawking membahas determinisme dengan cara yang menarik. Einstein melalui teori relativitasnya yang revolusioner menyentuh aspek fundamental dalam determinisme. Teori relativitasnya mempertanyakan konsep waktu dan ruang serta hubungannya dengan materi dan energi dalam alam semesta. Dalam teori relativitas umumnya, Einstein mengemukakan bahwa ruang dan waktu tidaklah tetap, tetapi dapat dipersempit atau diperluas oleh keberadaan materi dan energi. Pandangan ini menimbulkan pertanyaan tentang sebab dan akibat yang lebih kompleks dalam konteks ruang waktu dan membuka pandangan baru tentang determinisme dalam skala kosmik. Hawking dalam karyanya tentang lubang hitam dan kosmologi mengeksplorasi hubungan antara fisika kuantum, relativitas, dan konsep tentang alam semesta secara keseluruhan. Ia menyoroti ketidakpastian dalam fisika kuantum. Pandangan Hawking menegaskan adanya ketidakpastian dalam tingkat tertentu dalam alam semesta, namun tetap menekankan adanya keteraturan dan prinsip-prinsip yang mengatur evolusi dan perilaku alam semesta. Pandangan Einstein dan Hawking tersebut merubah konsep dasar dari determinisme menjadi lebih fleksibel, disesuaikan dengan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin terjadi, namun tidak melepas prinsip-prinsip yang mengatur atau konsep keteraturan yang telah ada sebelumnya. Selain determinisme, dalam memahami kehendak bebas manusia, pandangan dalam filsafat tentang kebebasan juga hadir. Beberapa aliran filsafat meyakini bahwa kamu memiliki kebebasan untuk membuat keputusan yang sejati, dan kamu memiliki kendali atas tindakan dan dapat bertanggung jawab atas pilihan-pilihan yang telah kamu buat. Salah satu aliran filsafat yang mendukung pandangan bahwa manusia memiliki kebebasan mutlak dalam memilih dan bertindak adalah aliran eksistensialisme. Eksistensialisme menekankan kebebasan individual sebagai aspek sentral dalam eksistensi manusia. Dalam pandangan ini, manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan bertanggung jawab penuh atas pilihan dan tindakan mereka, dan manusia tidak hanya memiliki kebebasan untuk membuat pilihan, tetapi juga memiliki kewajiban moral untuk bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Eksistensialisme menolak pandangan deterministik yang meyakini bahwa segala sesuatu sudah ditentukan sebelumnya. Mereka menganggap bahwa meskipun manusia mungkin dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman mereka, tetapi kebebasan individu untuk memilih tidak terbatas oleh faktor-faktor eksternal, sehingga pandangan ini terkait erat dengan gagasan bahwa manusia harus menghadapi realitas kehidupan dengan penuh tanggung jawab dan keberanian untuk membuat keputusan yang signifikan. Kebebasan untuk bertindak sesuai kehendak individu menjadi landasan bagi pemahaman akan eksistensi manusia dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan kebebasan untuk menciptakan makna hidup secara subjektif. Selain kajian filsafat, penelitian-penelitian terbaru neuroscience mengacu pada pandangan bahwa sebelum kamu sadar membuat keputusan, aktivitas bawah sadar di otak telah mempengaruhinya. Dengan kata lain, proses-proses biologis, terutama yang terkait dengan otak dan aktivitas neurologis, mempengaruhi pengambilan keputusan manusia. Penelitian di bidang ini telah mengungkapkan bahwa ada keterkaitan antara aktivitas otak dan keputusan yang kamu ambil. Bukti yang mengejutkan ini secara tidak langsung mendukung peran alam bawah sadar dalam pengambilan keputusan. Hal ini terungkap dalam suatu eksperimen oleh sekelompok ilmuwan yang dipimpin oleh John Dylan Haynes dari Institut Max Planck untuk ilmu kognitif dan otak manusia di Jerman. Dengan menggunakan pemindaian otak fMRI, para peneliti mempelajari proses di otak manusia sebelum keputusan dibuat, dan mereka menemukan bahwa banyak proses di otak terjadi tanpa seseorang menyadarinya, sehingga setiap keputusan telah dibuat sebelum seseorang menyadari keputusan tersebut. Proses di otak ini terjadi secara otomatis untuk mencegah pikiran dari beban tugas rutin yang sederhana. Dalam studi tersebut, peserta diberi kebebasan untuk memilih apakah mereka ingin menekan tombol dengan tangan kiri atau tangan kanan. Mereka dapat membuat keputusan ini kapan saja, tetapi diminta untuk mengingat saat mereka merasa keputusan tersebut telah dibuat. Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk memahami aktivitas apa yang terjadi di otak sebelum seseorang merasa telah membuat keputusan.
Hasil penelitian ini mengungkapkan sinyal otak dapat memprediksi pilihan hingga 7 detik sebelum mereka secara sadar merasa telah membuat keputusan tersebut. Dengan kata lain, keputusan yang dibuat sebetulnya sudah ditentukan 7 detik sebelumnya di dalam otak masing-masing peserta. Pola mikroaktivitas di korteks frontopolar dapat memprediksi pilihan sebelum mereka sadar akan pilihan tersebut. Meskipun keputusan tidak selalu dapat diprediksi secara sempurna, prediksi ini jelas melebihi kebetulan. Ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut secara tidak sadar telah dipersiapkan sebelumnya, walau keputusan akhirnya masih mungkin bisa diubah. Namun walaupun demikian, pada kenyataannya saat kamu mengambil keputusan, kamu cenderung merasa bahwa kamu secara sadar yang mengambilnya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Benjamin Libet di Amerika menemukan pola pengambilan keputusan dari sinyal otak yang disebut potensi kesiapan yang muncul sebelum keputusan sadar. Eksperimen Libet ini kontroversial dan memicu banyak perdebatan karena jika otak yang mempersiapkan keputusan tanpa kesadaran kamu, maka gagasan tentang kehendak bebas hanya menjadi ilusi. Dalam perspektif ini, otaklah yang sebenarnya membuat keputusan, bukan pikiran sadar kamu. Di sisi lain, dalam penelitian Haynes dan rekannya menunjukkan bahwa aktivitas otak dapat memprediksi bagaimana seseorang akan membuat keputusan bahkan hingga 7 detik sebelumnya. Hal ini mempertegas penelitian yang dilakukan oleh Libet bahwa segala keputusan sudah dipersiapkan secara tidak sadar jauh sebelum kamu sadar akan keputusan tersebut, dan otaklah yang menentukan keputusan tersebut 7 detik sebelumnya. Sehingga ini mengindikasikan bahwa kamu hanya menjadi penonton dari proses pengambilan keputusan, dan penelitian ini menegaskan bahwa tidak ada yang namanya kebebasan atau kehendak bebas, dan itu semua hanyalah ilusi. Di sisi lain, ada pandangan yang menawarkan sudut pandang berbeda. Beberapa ilmuwan dan filsuf menyatakan bahwa sekalipun otak mempersiapkan keputusan secara awal, kamu tetap memiliki peran dalam menentukan pilihan. Mereka menegaskan bahwa ada aspek kebebasan berpikir manusia yang tidak dapat diukur secara langsung oleh penelitian neurologis. Selain itu, argumen ini menyoroti keberagaman faktor-faktor lain yang turut berperan dalam proses pengambilan keputusan, seperti pengalaman pribadi, nilai-nilai, kondisi sosial, dan pertimbangan-pertimbangan etis yang telah lama tertanam di alam bawah sadar kamu, sehingga faktor-faktor ini memberikan dimensi kompleksitas yang tidak dapat direduksi menjadi aktivitas otak semata. Temuan neuroscience yang menarik ini tidak secara langsung meniadakan kebebasan berpikir manusia. Mereka justru memicu pertanyaan mendalam tentang kompleksitas sifat manusia yang mungkin tidak terbatas pada aktivitas otak semata, atau mungkin aktivitas otak ini juga dikendalikan oleh sesuatu, bukan hanya sebatas pengalaman pribadi, nilai-nilai, kondisi sosial, dan pertimbangan etis alam bawah sadar, tetapi ada pengendali khusus yang justru mengendalikan alam bawah sadar tersebut, dan sejauh ini ilmu pengetahuan pun belum menjawabnya. Dan untuk menutup, ada ungkapan menarik, kebebasan bukan tujuan, tetapi jalan untuk menemukan batasan-batasan, sehingga kebebasan yang benar-benar kamu miliki hanya ada di dalam pikiran.